Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama sesepuh bini sepuh ingkang kula hormati, Bapak, Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita diajak bersama untuk memakmurkan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini bulan yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena ada 3 sekaligus peristiwa besar yang terjadi pada bulan Rabiul Awal. Yang pertama Maulid Nabi, yang kedua hijrah Nabi, yang ketiga wafatnya Nabi. Jadi kalau kita itu datang dan memakmurkan Rabiul Awal, sebenarnya bukan cuma Maulid Nabi yang kita peringati, langsung 3, ya Maulid Nabi, ya hijrah Nabi, ya wafatnya Nabi. Yang pertama Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat terkenal. Nabi itu dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, harinya hari Isnin. Karena kalau kelingan biyen niku Kiai Desa niku nak marai gampang. Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah, dinane Isnin 12 Maulud tahun gajah. Wanah tahun gajah ya jelas. Tahun gajah itu diambil dari tarikh fil, karena waktu itu orang Islam belum punya kalender. Kalendernya malah kalender miladi atau kalender itu tuh Masehi, Januari, Februari, Maret, April itu sudah berlaku. Terus ada kalender berikutnya adalah kalender fil, tarikh fil, yang dihitung 0 tahunnya sejak penyerbuan pasukan gajah. Itu berlaku zaman Nabi. Mulane Nabi terkenal lahirnya tahun gajah. Ada yang menyatakan Nabi lahir itu tanggal 9 Rabiul Awal. Ada juga yang meriwayatkan Nabi lahir tanggal 19 Rabiul Awal. Malah ana sing rada aneh, dan itu memang dijelaskan di kitab. Nabi lahir itu tanggal 10 Muharram. Ini rada nyeleneh dewi niki. Tapi ya ora apa-apa lah. Ini saya sampaikan agar kita nggak mudah kagetan. Kalau dengar pendapat yang beda kagetan. Lu kenapa bisa beda-beda? Ada yang bilang 9, ada yang bilang 12, ada yang bilang 19. Malah ana sing kandha 10 suro. Lah napa? Ya maklum, karena biyen belum ada catatan sipil. Biyen urung ana akte kelahiran. Ya wajar. Wong malah mbahku, Mbah Nurmian niku nalikane kula tangkleti ya, Mbah jenengan lahir tahun kapan, Mbah? Ya nak taune ya ora ngerti. Pokoke Jepang tekan kene aku wis sunat ngono tok niku. Jawabane penak. Pokoke Jepang tekan kene aku wis sunat. Lah ngono kuwi kan ya angel tuh ukuran itu. Itu ada abad-abad sekarang masih ada jawaban seperti itu. Apalagi Nabi yang lahirnya 14 abad yang lalu. Ya wajar apabila kemudian ada beda pendapat. Ya wajar. Ngoten. Lah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punika lahirnya cukup antik, mboten kados menungso biasa. Kalau manusia lain, ibu-ibu sini biasanya kalau mau melahirkan kemana, Bu? Ke dokter, ke rumah sakit bersalin, ngoten nggih.
Dulu Aminah ketika mau melahirkan dinyatakan falam mastadda bihat talqu bi nirabil khalqi wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam syajidan syakiran hamidan ka'anahul badru fi tamam. Falam mastadda nulin sing dalem semangsane wis mulai abot apa atolku uwat. Uwat niku napa Mas? Ora tau nglakoni ora ngerti ya. Ibu-ibu kudune sing ngerti niki. Uwat niku napa, Bu? Ibu-ibu masa ya ora iso jawab. Ibu-ibu ki tau nglairke pra to, Bu? Uwat itu ngeden mergo pengen nglahirake, itu namanya uwat. Falamastadda nulin dalam semangsane wis abot biha kelawan Aminah apa atolku uwat. Ngeden mergo nglairake. Siapa yang membantu menjadi bidannya? Bidannya bukan manusia. Jadi ibunya Nabi ngonoke ora diobok-obok wong. Nek wong saiki kan ya gone-gone rumah sakit bersalin. Kadang kuwi sing demek ora namung bidan kok. Dokter iki lanang barang melu ngembek-ngembek ning kono kok. Rasane nggih enten to nggih spesialis kandungan malah laki-laki. Enggak, yang membantu persalinan laki-laki. Ngono kuwi nek cara kula nggih rada cemburu. Wekku mosok diobok-obok dheke. Makanya kalau istri saya dulu melahirkan, saya kirim ke bidan perempuan. Kalau saya kirim ke rumah sakit saya pilih dokter yang perempuan, saya nggak mau. Meskipun dia dokter kandungan, kalau laki-laki moh, ayo aja wekku kok diobok-obok wong liya. Nak sing demek wong wedok aku jek rada trima. Ayo sing demek wong lanang aku ora trima. Lah Nabi Muhammad, ibunya Nabi Muhammad dulu yang ikut membantu prosesi kelahirannya siapa? Yang pertama adalah Aminah. Siapa? Yang pertama adalah Maryam. Siapa Maryam? Ibunya Nabi Isa. Siapa yang kedua yang membantu? Asiyah. Asiyah adalah istrinya Fir'aun yang mati dibunuh oleh Fir'aun karena mempertahankan keimanannya. Jadi yang membidani kelahiran Nabi Muhammad bukan manusia yang masih hidup, tapi manusia yang sudah meninggal dunia. Itu cukup wantik itu. Aminah itu melahirkan bidannya adalah Sayyidatina Maryam, ibunya Nabi Isa, dan Sayyidatina Asiyah, istrinya Fir'aun yang mati karena mempertahankan iman. Makhluk arwahul muqaddasah itu yang membantu proses kelahirannya. Makanya ya aman-aman saja. Wadu'at ngelahirake sapa umuha itu mudah sekali. Nah, beda lah nak saniki wong menungso niku sakniki areng nglahirake sing bantu bidan. Wantu kadang kathah niku sing ngeden keliru nggon kok. Ngeden sing ngajeng Bu, malah keliru sing ngeden sing mburi. Ngoten niku ya dadine bidane wis apal. Jadi wis siap popok, siap werna-werna. Mergo ibu-ibu kuwi nek kon ngeden uwat niku sering sing ngarep ora lek metu malah sing mburi wis metu. Niku bidan-bidan pun apal niku, bidan-bidan pun apal. Lah Pak Ulil kok ngertos sing ceritane ya bidan-bidan kuwi kok. Wong lairke ki angel kok Pak Ulil, ngeden kadang niku keliru nggon. Sing jatah sing ngeden kuwi sing ngarep jebule sing metu malah sing mburi. Nah ngoten niku. Lah dulu Nabi karena yang membidani itu adalah arwahul muqaddasah, maka wadu'atil habibah sallallahu alaihi wasallam, ibunya melahirkan Muhammad sang kekasih, lahir sajidan. Nabi lahir itu sudah posisi dalam keadaan bersujud. Anak kula jenengan sedaya lahirnya kan ora sujud, mengkurep. Mulane kadang sok digawe guyonan. Ambiyen kae nganu kok, oleh mengkurep kesuwen ra lek dijipuk mulane dadine pesek. Guyonan niku. Nabi Muhammad itu lahir dalam posisi sujud. Maka apa? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'lumin. Saya diperintahkan sujud kepada 7 tulang. Nabi itu lahir sudah sujud.
Kalau kita sudah dewasa baru sujud. Nabi itu begitu semangatnya untuk beribadah sujud sampai kakinya itu bengkak. Tapi kalau kita kakinya bengkak baru mau sujud. Kalau kita kayaknya terbalik ya. Nabi itu kebanyakan sholat sampai kakinya bengkak. Kalau kita kakinya bengkak baru mau sholat. Terbalik itu kalau kita. Maka Nabi Muhammad itu lahir sudah sujud. Jadi kita dianjurkan untuk sering sujud. Kenapa? Sujud itu adalah ibadah dan pengalaman ibadah terbesar. Kenapa? Aqrabu ma yakunul abdu inda rabbihi wa huwa sajidun. Posisi hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Jujur saja, kira-kira ibu-ibu kira-kira harta uang yang untuk merawat wajah dengan merawat pantat lebih banyak mana, Bu? Untuk beli bedak ngrumat wajah, gitu. Untuk beli lipstik ngrumat wajah, ijek kurang lego, idep kurang dawa dikai sambungan ngrumat wajah. Bahkan banyak loh ibu-ibu itu punya bengkoang itu nggak dimakan kok, dibuat maskeran kok aja nih. Iya, ibu-ibu itu aneh-aneh kok. Nah, bahkan telur ayam itu aja mau tidur wajah itu dimaskeri pakai telur. Lah jane kira ya didadar kira ya malah enak ya. Tapi malah dibuat masker. Kira-kira jenengan datang ke salon wajah jenengan itu di facial sudah berapa kali, Bu? Menghabiskan uang berapa? Tapi perhatikan, Bu, perhatikan bapak-bapak, meskipun kita menghabiskan biaya besar untuk ngrumat wajah, tapi kalau sujud, alah, wajah kita itu kalah mulia dengan pantat. Wong kowe nak sujud kiraine dipetelke, bokonge malah medongkrong dhuwur. Padahal bokonge ora tau di facial, bokonge ora tau di masker, bokonge ora tau di wedai, ora tahu to ginconi kok ginconi bokong kan ora tahu to nggih. Tapi antara bokong dengan wajah saat sujud mulia mana? Mulia pantat. Pantat posisi lebih tinggi, wajah kita dipetelke cuma setara dengan telapak tangan, setara dengan lutut, setara dengan telapak kaki. Itu mengingatkan kepada kita agar jangan terlalu menyombongkan wajah kita. Kan kita sering bilang seperti itu. Oh, lah kowe aja sembarangan, rai ku arep takoke ngendi, kan kita sering bilang seperti itu. Rai wit biyen ning kono kok takoke raiku kok ngendi. Raine wit biyen ya tetep ning kono. Orang kan nggak ada yang bilang, bokongku takoke endi, nggak ada. Angger jengkel nesu nih, kowe iki aja ngiwirang aku, raiku arep takoke ngendi. Padahal raine wit biyen ya metongkrong ning kono. Nah, itu. Nah, yang kedua, Nabi itu selain sajidan adalah apa? Syakiron. Maka Bapak Ibu kalau bisa, ini termasuk amalan saya yang sudah saya laksanakan sejak saya muda, sebelum saya menikah. Saya itu sudah terbiasa melakukan sujud syukur, dan itu sudah dari dulu-dulu sering saya sampaikan. Sering-seringlah sujud syukur jenengan. Entuk nikmat ojo syukure namung pendana anyaran. Bar diangkat jadi pegawai negeri sujud syukur. Mengko nak wis entuk setahun rong tahun kurang syukure. Entuk tambahan gaji ke-13 sujud syukur. Tapi mengko liya-liyane wis dianggap sepele meneh. Jadi sering-seringlah sujud syukur. Karena sebenarnya rizki kita itu setiap hari, setiap waktu selalu bertambah, selalu bertambah, selalu bertambah. Kita saja yang kurang syukur. Jadi masyarakat sekarang itu bukan kurang makmur, tapi kurang syukur. Apalagi kalau untuk perumahan sini, napa ngarani Taman Sari. Wah, kalau Taman Sari wong sugih-sugih. Nggih, sugih-sugih.
sak melarat-melarate wong Taman Sari masih lebih kaya daripada Nabi Muhammad. Tapi bisa jadi orang Taman Sari ono sing wis ijek gedumel rasane ijek kurang sugih, rasane ijek kurang syukur. Padahal kalau kita ukur rumahnya Nabi dengan rumah jenengan beda jauh. Rumahnya Nabi itu kecil, lebarnya cuma 4,6 4 meter, 60 cm. Panjangnya itu cuma 4,82 4 meter lebih 82 cm. Mungkin cuma seukuran ruang tamu jenengan. Tapi Nabi berani memproklamirkan diri, baiti jannati, baiti utawi rumahku iku jannati, ibarat kaya suwargoku. Lu Nabi bilang seperti itu. Kadang kula jenengan sedaya wis manggon omah gedene kaya ngene kok ijek muni baiti nari wa baitu jari jannati. Aku nak nyawang omahe tanggaku kok kaya swarga, tapi nak ngrasake omahku kok kaya neraka. Lha kuwi sing nyamari niku berarti kurang syukur. Lah Nabi diantaranya trik yang dilakukan oleh Nabi ini sudah saya sampaikan ketika kemarin saya ngaji di Mujadah. Nabi itu punya trik yang cukup aneh. Entah jenengan sudah pernah dengar apa belum. Nah jenengan pun derek Mujadah ketenggen kula nggih berarti pun dengar. Nabi itu punya trik agar meskipun rumahnya kecil tidak membosankan. Yang pertama, buat kamarmu lebih baik daripada terasmu. Cobi jujur mawon kira-kira terasin jenengan kalih kamar tidurin jenengan apik pundi kira-kira? Biasane luwih apik pundi? Luwih apik teras. Mergo teras disawang wong. Berarti sampean mentingke wong liya. Ya nak perlu sesuk nak bangun omah gawe teras tok wae. Lho Nabi mengajarkan pentingkan ruang tidurmu daripada terasmu. Nggih, Nabi mencontohkan gitu. Ruang tidurnya Nabi itu jauh lebih baik daripada ruang tamunya. Niki kula praktekake yen. Ruang tidur saya dengan istri saya buat lebih leg daripada ruang tamu saya. Nggih, ada kamar mandi dalam modelnya seperti hotel, ya enggak apa-apa. Nuruti Kanjeng Nabi niku, buat kamar tidurmu jauh lebih baik daripada ruang tamu atau terasmu. Ojo-ojo saiki kula jenengan saiki ruang tamune apik tapi kamar tidur untuk suami istri malah welek. Yang sering terjadi seperti itu, Pak. Itu satu. Yang kedua yang diajarkan Nabi, meskipun rumahmu kecil, meskipun ruang tidurmu kecil, sederhana, yang penting lakukan variasi. Variasi apa? Variasi tempat tidur. Nabi itu biasa tempat tidur, kalau sekarang ya spring bed, namun biyen ya amben. Nah, ambene kuwi ndas-ndasane digeser-geser. Mungkin sekarang ndas-ndasane ning sebelah wetan, turune mujur ngetan. Mungkin 2 bulan lagi digeser, ndas-ndasane kok ke sebelah kidul. Suasanane wis beda. Lho ngono wis beda. Nanti kemudian 2 bulan lagi digeser, mujur ke utara, wis beda. Jadi istri tetap satu tapi tempat tidur geser-geser, suasananya jadi berubah. Bukan istrinya yang ditambah tapi tempat tidurnya yang dirubah. Lho ngono kuwi lho Nabi diajarkan ya jeli. Mboten namung sprene tok sing digonta-ganti, termasuk posisi arah kepala. Itu yang kedua. Ya jujur mawon kira-kira spring bed jenengan ndas-ndasane awit mulai pertama dinggokke tekan saiki pun tau digeser napa dereng? Ojo-ojo awit semeleh teng mriku ya tekan saiki blas ora tau dipindah, ojo-ojo. Nganti wapal angger medun saka spring bed, rene kamar mandi, rene pintu keluar. Saking wapale.
kadang perlu Bapak Ibu digeser, terus kemudian jangan lupa ini masalah sepele tapi Nabi melakukannya dalam keseharian beliau. Apa itu? Aisyah istri beliau selalu mengganti gorden, ngertos gorden ya? Nah, gorden kamar beliau itu setiap hari Jumat diganti. Ya saya jujur mawon kira-kira ki kamar tidurin jenengan gordene wis pirang sasi kuwi urung diganti kira-kira. Oh malah pirang tahun. Lah Masya Allah. Ojo-ojo awet nganten anyar, awet tuku omah anyar tekan saiki gordene ora tahu diganti toh Bapak Ibu, diganti. Bahkan Nabi mencontohkan setiap malam Jumat gordennya diganti. Lah Pak Ulil apa praktek? Oh iso ngandani iki ya praktek toh. Praktek. Kamar tidur saya itu setiap malam Jumat pasti diganti. Sekarang warnanya yang merah, besok yang hijau, besok yang coklat. Ora usah duwe gorden akeh-akeh. Wong gorden papat ngono gonta-ganti pada Jumat aja suasananya sudah berbeda. Bapak-bapak yang ngono, ojo nganti kok bojo ki ya wis kuwi wae. Amben ya manggone ya ngono wae. Gorden ya kuwi wae. Lah mangke sampean uripe stagnan, njelehi, bosenan. Lah ibu-ibu yang iki jane rahasia Bu nak mboten jenengan mboten kula sajangi. Aja kandak-kandake wong. Sampeyan ki sing rada setiti. Apa meneh nak bojone sampeyan ki dadi pegawe, bayarane akeh, awake wetenge wis rada gedhe, kuwi akeh sing klirik lho, Bu. Kuwi nak sampeyan ning omah ora sering variasi. Aja namung sampeyan ki ngrumat wajah we biar glowing. Jangan cuma glowing. Jangan lupa tempat tidur digeser biar Bapak tidak bosen. Nggih. Gorden setiap malam Jumat diganti biar Bapak tidak bosenan. Jadi kadang jenengan aneh, aku kurang ayu apa ya? Pak nih kok iso kepencut karo wong liya, jenengan ora gelem gawe variasi. Paling namung pesen, Pak malam Jumat jangan lupa segera pulang, siap ngumbah keris. Lah namung kuwi wis sing dipentingke. Sunah Rasul Pak, sunah Rasul malam Jumat. Tapi variasi ini ra digatekke lu Nabi hal-hal seperti itu gatekke. Bahkan Nabi itu mempraktekkan dalam kepergian beliau itu kalau pergi ke masjid, padahal rumahnya Nabi, rumah beliau kan mepet dengan masjid, itu kalau berangkat muter lewat sebelah sana, nanti kalau pulang muter lewat sebelah lain. Jadi bapak atau ibu dibiasakan kalau pergi-pergi dibiasakan jalan berangkat dengan jalan pulang kalau bisa melalui jalur yang berbeda, kecuali terpaksa. Nah, misalnya melu Trans Jawa mosok arep metu dalan liya, wis gelem ra gelem ya metu kono. Tapi kalau saya paling sering Pak, saya itu paling sering, saya kalau pagi jam 6 pasti sudah berangkat tugas untuk mengajar. Kadang saya berangkatnya lewat situ Pak, terus nanti lewat Nyaman 1, lewat Blancir sampai Kelipang, sampai ke Tunggu Meteseh sana. Tapi kalau saya berangkatnya lewat sini, saya nggak mungkin nanti pulangnya lewat situ, mungkin nanti lewatnya depannya Pak Kaji Ihsan beriku. Ya jadi selalu melalui jalan yang beda antara berangkat dengan pulang. Kalau saya berangkatnya lewatnya sebelah sana, lewatnya Ketileng, Gendong, nanti pulangnya loh saya bisa cari jalan lain. Kadang lewat Kedong Mundu, muter gitu. Bahkan saya biasa kok, karena berangkatnya sudah lewat Gendong, lewat Ketileng, Gendong, kemudian ke Takwal Ilah. Nanti pulangnya saya naik muter ke atas, lewatnya Mangunharjo. Nah itu. Kadang saya naik ke atas, masuk tol Gayam Sari, baru tembus Semarang. Maksudnya apa? Biar hidup itu yang saya pandang itu variatif. Mosok kok mangkat lewat kono, mulih lewat kono. Padahal engko tekan omah ya, omahe ya bentuke ya kuwi wae, bojone ya kuwi wae.
urip mboseni to nak ngoten niku carane. Loh, makanya Nabi mengajarkan hal-hal yang sepele tapi perlu kita contoh, Lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku saking syukure mung kula njajal entuk nyonto niki. Saking syukure Nabi niku menawi bakdo angsal rizki langsung dibagi-bagi itu habis, disisakan hanya untuk makan 3 hari ke depan. Jadi Nabi itu sengaja memilih hidup miskin. Lah kalau kita yang ada miskin itu miskin terpaksa nih. Kalau Nabi itu memilih hidup miskin, kalau kita miskin karena terpaksa. Oh, kalau saya ya nggak mau mencontoh Nabi. Kalau sunnahnya saya mau, tapi kalau sodakohnya nggak berani. Lah model Nabi sapa sing wani? Sodakoh kok disodakohke kabeh, hanya disisakan 3 hari ke depan. Kalau saya sama Pak Bukhari yo nggak hanya 3 hari ke depan ya Pak ya. Ya paling tidak 30 tahun ke depan sudah dipikirkan ya Pak ya. Kalau perlu 3 generasi ke depan sudah kita pikirkan. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak apa-apa. Memang Nabi tidak memperbolehkan kita mencontoh cara sodakoh Nabi. Meskipun Nabi sodakohnya seperti itu, tapi umatnya nggak boleh. Terbukti dulu ada sahabat Ka'ab, itu ketika dia bersumpah kalau taubat saya diterima, maka seluruh harta saya wakafkan. Tapi kenyataannya setelah Ka'ab itu diterima taubatnya oleh Nabi, yang 2/3 dikembalikan. Lah ini nazar Nabi, nggak apa-apa, nazarmu nanti bisa dibayar kafarot, tapi wathulutsu kathirun, sodakoh 1/3 itu sudah terlalu banyak. Di mana letak rahasianya? Karena yang 2/3 sudah bukan milik kita. Jadi bapak-bapak, pengumuman iki jane rahasia nara dulur dhewe ra tak kandhani aja kana kae wong. Aslinya uang jenengan, harta jenengan itu cuma 1/3. Yang 2/3 bukan milik jenengan. Pak Bukhari punya rumah berapa Pak? Di sini punya rumah banyak mungkin ya. Itu belum tanah-tanahnya ya Pak ya. Tapi Pak Bukhari ini sudah nggak memiliki, miliknya Pak Bukhari cuma 1/3. 1/3 loh Pak milik sampean. Sampean masih hidup itu tuh, milik sampean cuma 1/3. Jadi seandainya Pak Bukhari bilang gini, uang saya, tanah saya, investasi saya yang separuh mau saya wakafkan, nggak sah, nggak boleh secara fikih, nggak boleh. Kalau ada kiai yang menerima berarti kiainya nggak tahu hukum fikih. Kalau tahu nggak boleh Pak Bukhari, meskipun jenengan masih hidup, meskipun itu yang mencari jenengan, tapi uang jenengan itu 2/3 sudah jadi miliknya anak. Yang boleh jenengan tasarufkan tinggal 1/3. Jadi Farel ke menang ayam ya ya. Wah 2/3 wekku lho Pak, ngono mbek adik-adik ngono. Pak wis ra duwe, Pak wis ra duwe. Pak namung duwe 1/3 lho Pak. Sing rung pertelon weke anak. Itu hukum fikih bilang seperti itu. Itu pun masih hidup. Kalau jenengan mau kerja silakan kerja yang rajin. Karena itu akan dikumpulkan untuk anak-anak jenengan. Jangan lupa untuk memanfaatkan yang 1/3 milik jenengan, gunakan untuk infak dan sedekah. Kenapa? Karena tinggal itu milik jenengan. Kalau jenengan nggak memanfaatkan 1/3-nya itu untuk sedekah, tiba-tiba jenengan terus ono pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia bapak ini jam 09.00 punjul 10 menit mati. Niku wis ngenes. Nak sampean urip wae jenengan cuma 2/3, nak sampean mati malah belas wis ora dianggep.
Umpama sampean to Pak, malam ini kok jenengan mati, niku sampean wis ora dianggap duwe apa-apa. Ora kita ngomah sing nyicil jenengan, ora kita ngomah sing bangun jenengan. Begitu jam 9 lebih 10 menit jenengan mati, jenengan sudah tidak dianggap sebagai pemilik rumah. Makanya biasanya ada pengumuman bahwa jenayah dikuburkan besok pagi, malam ini diinapkan. Ngece banget lho kuwi Pak. Lah wong omah ki sing nyicil aku kok, sing bangun aku kok, turu sewengi ning kono nang ngarani kok nginep ya jeli, perang ngece ya jeli. Nginep ya ning hotel, nginep niku ning losmen. Nek ra ngono ya nginep ngene sedulur lah, ngene sedulur. Dolan ngene sedulur ora mulih, Pak De, aku tak nginep ning kene. Lah kuwi, lah wong ning omahe dhewe kok nginep ya jeli. Padahal rumah kamu sendiri, jenengan yang bangun, jenengan yang nyicil per bulan. Begitu jenengan mati, jenengan sudah tidak dianggap sebagai pemilik. Maka rugi bagi kita yang menghabiskan waktu, umur dan tenaga hanya untuk mencari harta, tapi lupa untuk bersedekah sama sekali. Tapi paling tidak, ya nggak usah mencontoh Nabi lah, paling tidak yang sepertiga itu kita gunakan untuk bersedekah. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya, kenapa kemudian ada asrokolan? Tadi ada asrokolan ya, ada asrokolan. Ini rahasia asrokolan. Kenapa kalau pada bulan Maulid kok ada asrokolan? Apakah itu menyambut kelahiran Nabi? Enggak. Nabi ketika lahir ora ana wong asrokolan. Boleh dengan lacak di Sahih Bukhari Muslim, jenengan buka tenggene Sirah Nabawi, enggak ada ceritanya Nabi lahir kok ada orang asrokolan, enggak ada. Dan asrokolan bulan Rabiul Awal itu apa? Itu karena Nabi Muhammad kebetulan hijrahnya juga pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal, Nabi itu sebelum bulan Rabiul Awal masih bulan Sofar. Sofar iki wong Arab, nah wong kene ya Sapar ya, Sapar. Bulan Sofar itu Nabi tanggal 26 itu sudah diputuskan oleh orang-orang Arab, malam ini Muhammad jam 12 malam harus dikeroyok bareng-bareng, dipimpin langsung oleh Abu Jahal. Dan jangan kira Abu Jahal itu orang lain loh Bapak Ibu, niki perlu tak kandhake gen sampean gen rodok ora patek meselo. Abu Jahal itu besannya Nabi. Jenengan ngertine namung Abu Jahal ki wong jahat ngoten tok nggih. Tapi Abu Jahal itu statusnya besannya Nabi loh. Dari mana Pak Ulil? Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, itu Khadijah janda punya anak namanya Halah. Ketika Nabi Muhammad umur 40 tahun diangkat jadi Nabi dan Rasul, Khadijah masuk Islam. Tapi anak laki-lakinya yang namanya Halah ya cocok mbek jenenge Halah. Kon mlebu Islam ya Halah, Muhammad isopo ya ngono. Dan akhirnya Halah ini menikah, mendapatkan putrinya Abul Hakam alias Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu mertuanya Halah, Halah itu anaknya Khadijah, padahal Khadijah istrinya Nabi. Berarti Abu Jahal itu siapa? Besannya Nabi. Niki kula sampaikan maksudnya ya mbok menawa-menawa dulur nggone Taman Sari ana sing wis di besan kok ditukari karo besane ben ora patek meselo. Paling yo namung ngelus dodo mbek meni alhamdulillah nasibku jebule kaya Kanjeng Nabi ditukari karo besanku dhewe. Besok ben ora meselo. Wong Abu Jahal itu bukan orang lain, besannya Nabi. Dia yang memimpin eksekusi bahwa malam 26 Safar Muhammad jam 12 malam mau dieksekusi mati, dikeroyok bareng-bareng. Wis guyu ngakak-ngakak wis pokoke gerek matine. Ngerek ngenteni tit jam 12 mandang mlebu jebule niku Nabi Muhammad sudah keluar. Terus pas metu mbek rada ngece. Maca surat Yasin karo ambek nggawa awu dibul-bulke ning raine ngeten iki. Dorang legi Nabi keluar. Nah, ketika
Abu Jahal berserta rombongan dobrak rumahnya Nabi sampai dalam. Ternyata yang tidur di tempat tidurnya Nabi bukanlah Muhammad Rasulullah, tapi sahabat Ali. Ternyata tongkeng ketemu tongkeng ya wedi jebule, ternyata tongkeng ketemu tongkeng wedi. Lu Abu Jahal kan ya terkenal tongkeng, tapi Ali juga terkenal pendekar. Ternyata setelah dibuka Ali mundur semua, nggak berani. Kenapa? Ali itu terkenal pendekar pilih tanding. Kalau jenengan buka di Sirah Nabawi, setiap ada perang itu ada mubarozah. Mubarozah itu perang tanding 1 lawan 1. Sahabat Ali selalu maju dan nggak pernah kalah, selalu menang. Maka ketika buka kok ternyata yang tidur Ali karo nyiket pedang, mundur kabeh do wedi. Ha iki padha wae gelut mbek Ali urung mesti nak iso menang. Oh lah nak Muhammad wani wong Muhammad ora pendekar kok. Lah tapi kalau Ali pendekar, tongkeng ketemu tongkeng mundur. Mulane kula nanu ya ngono, nek ana masalah ngono ku ya kadang njaluk tulung tongkeng berang ngono ku. Lah piye nek aku maju dhewe ya ora kelase kiai maju dhewe. Lah ngono ya Kang San ya. Iya. Nah, jadi kiai ya kadang ya perlu kenal mbek tongkeng-tongkeng ra ngono kuwi. Mengko nek ana masalah ya tongkenge kuwi sing dijokke kok. Lah mosok kiyane sing maju dhewe ya saru to ya. Nggih. Singkat cerita, Nabi itu larinya aneh. Nabi kita itu makanya cerdas luar biasa. Nabi kita itu cerdas luar biasa. Meskipun ada sholawat, namanya sholawat Nabiyil Ummi. Pernah ada yang protes, loh Pak Ulil itu kok ada sholawat kon yang menganggap Muhammad bodoh. Loh mana toh? Nggak ada. Itu loh yang Muhammad ini Nabiyil Ummi. Oh, kamu salah paham. Ummi itu dari kata umun artinya ibu, berarti Muhammad sifatnya keibuan. Atau ummi itu artinya nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis gitu aja. Nggak bisa diartikan bodoh. Lu rasa maca rasa nulis berarti bodoh toh? Ya ora toh. Nabi Muhammad memang lahirnya di Arab, ngomong pakai bahasa Arab. Iya, berdebat pakai bahasa Arab, tapi Nabi Muhammad nggak bisa nulis huruf Arab. Nabi Muhammad nggak bisa membaca tulisan Arab. Itu sama persis seperti kita yang rata-rata orang Jawa. Iki keturunan Jawa kabeh ya. Tapi nyatanya sampean reso maca huruf Jawa. Yo reso nulis huruf Jawa. Padahal wong Jawa ngomong nggo basa Jawa, padu nggo basa Jawa. Reso nulis huruf Jawa, reso maca huruf Jawa. Berarti jenengan-jenengan niki Jawiyil Ummi. Berarti sampeyan niki Jawiyil Ummi. Wong Jawa reso nulis huruf Jawa, reso maca huruf Jawa. Termasuk Pak Bukhari kiai. Ya termasuk saya. Kula mbiyen ya iso sithik-sithik, tapi kudune ndeloki rumus sithik. Ho, no, co, ro, ko. Nah ngono kuwi ya iso munine, tapi nulis sing ora iso. Tapi Nabi kita itu cerdas. Maka ketika Nabi hijrah, Yasrib atau Madinah itu ada di utara, Makkah ada di selatan. Seharusnya kalau orang wajar itu orang lokasi di Makkah selatan, Madinah di utara. Yang wajar kan larinya ke utara. Tapi Nabi larinya ke selatan, nenggone Gua Sur. Iki cukup aneh. Mergone nopo? Mergone Nabi sudah tahu kepalanya Nabi dihargai 100 ekor unta. Unta siji regane 50 juta tekan 70 juta. Nak dibengke pirang miliar kuwi Pak Bukhari kuwi. Kuwi kira-kira ditukokke ayam ngono ya Taman Sari gurukan belik ayam ya kira-kira ya. Gurukan belik ayam kira-kira. Hadiah kaya ngono gedene, mesti para pemburu hadiah ngejarnya ke utara semua. Lah Nabi larinya ke selatan. Mulane kaya cah cilik ya rada ngece. Hayo kono kasihan deh lo. Oh ya ngalor sak lempohmu wong aku mlayune ngidul. Itu menunjukkan kecerdasan Nabi. Kemudian Nabi itu sembunyi di Gua Sur kurang lebih itu 3 hari sampai 4 hari.
nak jenengan semrep mriko muga-muga mawon saged semrep mriko sedaya, saged umroh saged haji sedaya amin. Niku guwane karo mihrab niki gedhe niki ping nggonane ciut sempit, iya, dan tidak bisa untuk berdiri. Kalau untuk berdiri sundul Pak, sundul. Kula mbayangke Nabi teng mriku bareng berarti isone sila, sedeku, selonjor, turun miring, atang-atang mengkurup isone kuwi tok. Niku kok 3 dina nganti 4 dina. Pun sampean rasake piyambak lah. Jenengan lenggah teng mriki ndak pun enten 2 jam. Lah kuwi sikile wis ngaleh ping pira? Sikile murak wis sila, selonjor, disilake menengen, silake mengiwa. Kula lumayan dikai kursi rapate kesel. Lho Nabi itu demi untuk menjaga agamanya harus sembunyi di Gua Sur selama 3 sampai 4 hari. Tapi karena ternyata triknya Nabi terbaca, jadi Nabi wis pinter loh. Ngongkon Abdillah bin Abi Bakar konangon wedhus ning isore Gunung Sur. Maksudnya nopo? Biar bekas telapak Nabi dan telapak Abu Bakar tidak bisa dideteksi karena terinjak-injak oleh kambing. Tapi ternyata Abu Jahal yang nggak kalah cerdik, dia menyewa manusia pelacak. Kalau polisi itu kan pelacaknya anjing, kalau itu orang Afrika yang jadi pelacak itu aneh Pak. Hanya mendapatkan bekas telapak kaki itu, diambil pasirnya, dicium, ini sudah tahu, oh ini telapaknya Muhammad, nah ini telapaknya Abu Bakar. Oh itu dilacak terus sampai persis ada di bawahnya Gua Sur. Maka Abu Jahal dan anaknya Ikrimah bin Abi Jahal sempat naik, sudah berdiri persis di depannya gua. Untung kok guane niku dibantu karo Gusti Allah, dikai omah lamat, sarang laba-laba, bawahnya ada sarang-sarang burung dara. Abu Jahal itu terkenalnya namanya Abul Hakam. Abul Hakam itu orang yang bijaksana, dia gengsi, mau masuk itu gengsi. Loh, kalau Muhammad memang sudah masuk sini, pasti sarang laba-laba ini akan rusak. Kalau Abu Bakar juga masuk sini, berarti yang melewati 2 orang, pasti ini sarang-sarang burung pasti juga akan pada rusak. Saya Abul Hakam, mosok aku kok yo mangkon nilai, ayo isin to gengsi to, isin. Padahal diterangkan di Sahih Bukhari itu toh, seandainya Abu Jahal itu mau memasukkan kepalanya, cara basa Jawa ya umpama Abu Jahal kuwi gelem nglongokke ndase ngono blusuk ngoten niku. Ya kira-kira nak Abu Jahal ki pantese sirah mustaka apa ndas? Lho nak teng basa Jawa kan dibidak-bidake Pak ya. Nggih to. Nak wong mulya mustaka, mulane iki mustaka musala, mustaka masjid. Ora ana to sirah masjid ora ana to. Mustaka. Tapi nak weke wong biasa sirah. Nah weke wong sing diseri apa? Ndas. Lah nak kira-kira Abu Jahal pantese sirah napa ndas? Oh ya wis matuk wis. Berarti aku nak menindas ora kasar lho ya. Jadi umpamane diceritake di Sahih Bukhari itu, saumpamane kok Abu Jahal kuwi gelem nglongokke ndase mlongok, lho ngono, langsung ketemu hal iki Muhammad ngono. Mulane Abu Bakar teng jero pun ngewel-ngewel. Iya, aku arep muni kepuyuh-puyuh ya ora wani ya. Abu Bakar pun ngewel-ngewel. Nabi le ngedem-ngedem napa? La takhaf innallaha ma'ana. Rasa kuatir. Gusti Allah melindungi kita. Niku dilalah Abu Jahal ki ora gelem blosokke ndase. Terus teko lunga wae. Sing dianggap salah pencari jejake. Nah, karena jejaknya Nabi terlacak, Nabi mengatur trik yang beda lagi. Maka mulai tanggal 1 Rabiul Awal Nabi turun dari Gua Sur, Nabi tidak mau melewati pasir-pasir yang kering, karena pasir yang kering ternyata masih menyimpan keringat bagi pelacak. Wong koyo anjing pelacak polisi ngono. Makanya kalau di film-film itu bajingan-bajingan yang hebat-hebat kalau dikejar polisi dengan anjing pelacak, biasanya mereka larinya kemana biar nggak kelacak? Ke air kan? Air. Nabi juga gitu. Nabi itu sangat cerdas. Karena sempat terlacak,
Maka Nabi ketika tanggal 1 Rabiul Awal turun dari Gua Sur itu yub'atsu min tihamah baina yadayil qiyamah. Yub'atsu diutus kon hijrah sapa Nabi Muhammad min tihamah saking pantai Tihamah. Tihamah itu pantai Laut Merah. Lu Nabi kok cerdas meniku aja. Akhirnya Nabi jalannya lewat pantai, lewat pasir yang basah. Enak toh, pasir yang basah dijak kan lebih keras. Tapi kalau pasir yang kering itu kan gedabel kayak melaku. Dan resikonya kalau pasir kering bisa dilacak. Tapi Nabi lewatnya pasir yang basah, sehingga setelah dilewati oleh Nabi akan tersapu oleh ombak, sehingga Nabi tidak terlacak. Lu Nabi sampai secerdas itu. Maka sepanjang perjalanan Tihamah itu Nabi ya lewat pantai terus. Apa enggak panas Pak? Enggak, wong tudhiluhul ghamamah. Kemanapun Nabi pergi diikuti oleh awan adem. Mutere waduh Pak, ke barat sana. Loh Madinahnya di utara kok. Nabi Tihamah itu ke barat. Setelah sampai barat sana baru Nabi ke arah utara. Setelah ke arah utara Nabi baru ke arah timur. Makanya orang-orang Madinah mulai gelisah. Kenapa ini Muhammad nggak segera sampai di Madinah? Maka mereka menyambut kedatangan Nabi dengan cara berdiri. Jadi ada acara Asrokolan itu adalah sahabat-sahabat Ansor menyambut kedatangan Nabi, yang kebetulan juga tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12 Rabiul Awal Nabi baru sampai di Madinah. Jadi kalau kula jenengan sedo Asrokolan ke orang nyambut lahirin Nabi, tapi nyambut hijrahnya Nabi, nyambut hijrahnya Nabi. Terus kebetulan lagi pada bulan Rabiul Awal pas hari Senin juga pas tanggal 12 Rabiul Awal Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-11 10 masuk tahun ke-11 setelah beliau pulang dari haji, 60 hari setelah pulang dari haji Nabi meninggal dunia. Jadi kalau Rabiul Awal itu kita tidak sekedar memperingati maulid Nabi, tapi juga memperingati hijrah Nabi, juga sekaligus memperingati haulnya Nabi. Cuma yang lebih terkenal yang pertama biasa toh, biasa kita kan juga gitu toh, yang terkenal yang pertama toh, yang dibuat nama yang pertama toh. Nggih, anak pertama Farel, ngundang Pak Ne Farel ngoten ya, Pak Ne Farel, Bu Ne Farel kan itu. Anak pertama Barik ya, Pak Ne Barik, Mak Ne Barik. Sampai kita aja terbiasa kok. Air mineral itu yang pertama kali keluar itu kan merek Aqua. Iki padahal nggontor lho ya. Ngono anak awake ya, monggo Pak Yai Aquane diunjuk ngono jeneng. Nggontor ngono Aqua. Sama, kenapa kita kok solawatannya kok asrokol? Padahal yang dibaca bisa jadi tadi Tola'al Badru Alaina, bisa jadi juga marhaban juga tadi ya, marhaban. Tapi kenapa namanya kok asrokol? Iya, karena kalau ada orang sholawatan sambil berdiri rata-rata yang dibaca pertama asrokol badru alaina fahtafat minuhul budur, kan niku toh. Akhirnya saya ngerono wong ngadeg maca sholawat asrokolan. Ora kirang sing diwaca marhaban ya nurul aini ngono yo ora terus muni kae marhabanan ngono yo ora. Ya tetep apa asrokolan. Acara berikutnya adalah asrokol yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Isanuddin kelompok Rebana Padang Jagat. Padahal mengkono ki marhaban tapi ini asrokol ya jelas. Ya hal biasa toh. Wong kita aja sudah terbiasa. Mungkin bapak-bapak ya terbiasa ya. Mesin pompa air pertama kali yang masuk itu kan sanyo ya. Kuwi akhirnya ya biasa kongkon. Kono nang sanyone dipateni tak tilai padahal simisu lho gitu. Ayo biasa ngoten niku ya. Biasa. Malah Pak Diku saka Demak iki lucu niku.
tekan ngen kula niku lah kok gasi men kon malam Selasa kliwon sok nderek dugi ngoten niku kok gasi men iya kangmu kon ngeterke moh ngono lah nite napa De Honda tak tileki jebule Mio gitu Mio nak ngarani yo Honda mergo motor yang keluar pertama mereknya Honda iya gitu maka kembali lagi kalau sekarang Rabiul Awal kenapa nggak ada yang bilang hijrah kenapa nggak ada yang bilang wafat bilangnya kok hanya maulid Nabi wajar karena itu kalimat yang pertama sehingga bulan ini lebih dikenal sebagai maulid Nabi daripada hijrah dan wafatnya Nabi tapi paling tidak kita tahu aslinya nggak hanya maulid tapi juga hijrah dan wafatnya Nabi itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat amin Allahumma amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuri dzati basiri sarifi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatfa'u biha ta'ana wa ta'una ya man idarata sya'an yang qula lahu kun fayakun ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi fadlika man siwaka wa bi ta'atika ma'siyatika aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah rabbana innaka jami'un nasil ya la raiba fi Allah la yukhliful mi'ad ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil ahwal fa hakadha ma syi'ta ila ma qasatta taqabbal dana ya rabbal alamin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim aku qouli hadza wa la minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.